ada 3 bentuk negara yang positif dan 3 bentuk negara yang negatif. Akan terbentuk nanti suatu sistem negara, akan terbentuk bentuk negara di mana dia menyerap hal-hal positif dari bentuk negara yang disebutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di konten saya, kembali lagi di akun YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan negara yang kemarin. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas negara di mana bentuk negaranya itu saya tertarik membahas teorinya, yakni teori siklus atau siklus teori miliknya Polybius. Nah, kenapa demikian? Sebelum berangkat ke hal tersebut, Polybius ini merupakan sejarawan dari masanya Yunani, di mana karena terdapat suatu hal dia dipenjara oleh kerajaan Romawi. Nah, jadi setelah runtuhnya di abad Yunani, jadi pada jayanya masa Romawi, jadi Polybius ini dia dipenjara. Nah, di mana bukunya yang terkenal ialah The Histories dan juga teori terkait dengan bentuk negara. Nah, di mana walaupun pada saat itu si Polybius ini dia di penjara posisinya teman-teman. Jadi dia di penjara, kemudian dia masih dapat melakukan penelitian di mana dia membahas terkait dengan bentuk negara dalam sistem ketatanegaraan. Nah, jadi dalam siklus teorinya ini dia ada 6 bentuk negara, di mana ada 3 bentuk negara yang positif dan 3 bentuk negara yang negatif. Nah, di mana juga dalam teorinya ini dia menyebutkan bahwasanya suatu bentuk negara dia dalam ini, menurut bahasa saya teman-teman, dia akan terbentuk karena ada sebab akibat dari bentuk negara sebelumnya. Artinya apa teman-teman? Jadi suatu bentuk negara akan berubah, tetapi dia akan dipengaruhi oleh atau akibat dari bentuk negara sebelumnya. Nah, apa saja bentuk negaranya? Jadi yang pertama itu adalah monarki. Ini yang positifnya teman. Jadi monarki, kemudian aristokrasi, dan juga demokrasi teman-teman. Jadi ada 3 yang positif. Nah, sedangkan yang 3 selanjutnya itu merupakan dampak akibat daripada tiga bentuk negara yang positif yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi yang pertama ialah tirani. Ini bentuk negatifnya teman. Yang kedua adalah oligarki yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah oklorasi. Nah, jadi kita bahas yang pertama teman-teman, yakni bentuk negara monarki. Nah, meskipun dalam bentuk negara monarki ini merupakan bentuk negara yang paling tua ya teman-teman. Jadi pada teorinya Polybius ini dia dibagi jadi 3 monarki ini. Pertama adalah monarki absolut, kedua monarki konstitusional, yang ketiga adalah monarki parlementer. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, bentuk monarki itu sendiri merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh raja. Kemudian dia diberikan hak untuk mengelola suatu negara. Nah, arti yang pertama monarki absolut. Monarki absolut adalah suatu raja yang dimana dia segala tindakannya tidak terikat oleh hukum yang berlaku di sana. Jadi tidak ada peraturan yang dapat membatasi tindakan dari suatu raja ini. Nah, tetapi dalam hal ini bukan tetapi kita bahas yang kedua, yakni monarki
konstitusional. Nah, monarki ini di mana raja di sini dia tindakannya dan segala keputusannya itu terikat oleh hukum yang berlaku, teman-teman. Jadi perbedaan duanya itu, yang absolut itu tidak terikat, yang konstitusional ini terikat oleh peraturan. Kemudian monarki parlementer. Nah, beda lagi nih teman-teman. Kalau namanya juga parlementer, teman-teman. Jadi artinya suatu kerajaan yang dimana dipimpin oleh suatu raja, kemudian rajanya di sini hanya simbol. Jadi negara di sini dikuasai oleh parlemen yang ada di kerajaan tersebut. Itu yang macam jenisnya monarki, teman-teman. Kemudian bentuk negara yang positif selanjutnya adalah aristokrasi. Atau kita bahas dari apa ya? Kan tadi bentuk positifnya monarki, atau kemudian kita bahas yang tirannya, teman-teman. Apa kayak gitu? Kayaknya lebih kayak gitu ya, teman-teman. Jadi oke, kita sudah bahas yang monarki. Kemudian bentuk jeleknya dari monarki ini adalah tirani, teman-teman. Jadi tirani ini memang dia dipegang oleh raja, tetapi dia sudah dalam artian dia otoriter dan juga bukan untuk kepentingan umum, hanya sebatas kemauannya dia saja. Jadi ketika dia bilang A, ya harus dibilang A. Ketika dia bilang Z, dia harus bilang ya udah, kita sesuai dengan perintah raja Z kita. Itu perumpamannya, teman-teman. Nah, itu bentuk negatifnya monarki adalah tirani ya, teman-teman. Kemudian oh iya, sebab dari adanya tirani ini, kalau dari buku yang saya baca itu ialah salah satunya adalah keturunan daripada raja sebelumnya itu, dia apa ya, diibaratkan itu sudah kalau saya nangkapnya itu dihidupkan dengan hal-hal yang mewah, kemudian dalam artinya itu dia tidak belajar arti suatu negara, artinya sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, artinya di sini dia memang keturunannya, tetapi dia karena kebebasan mungkin nakal atau gimana ya, teman-teman, jadi tidak belajar negara sepenuhnya. Jadi makanya timbullah sikap yang otoriter itu, sikap yang semena-mena atas kemauannya sendiri, itu bukan untuk kepentingan negaranya. Kemudian tadi kan tirani, jadi ketika timbul, nah ini juga positifnya teori Polybius. Jadi ketika timbul bentuk negara negatif, maka secara nggak langsung akan timbul benih-benih yang akan mengubah negara itu ke bentuk positif. Nah, apa yang bisa dapat terbentuk? Yang pertama, yang kedua adalah ini bentuk negara yang kedua, bentuk negara yang positif yang kedua, yaitu oligarki, teman-teman. Oligarki, teman-teman, aristokrasi. Nah, di mana aristokrasi ini dia merupakan terdiri dari bangsawan yang cerdas, di mana dia memahami negara, dan juga dia berpikirannya itu lebih terbuka, artinya akan mengelola negara itu demi kepentingan umum, teman-teman, demi kepentingan rakyat di negaranya itu. Ini yang positifnya. Sedangkan negatifnya daripada aristokrasi ini dialah oligarki, teman-teman. Jadi oligarki ini sama, dia dipegang oleh bangsawan, tetapi dalam hal ini sama juga dari faktor keturunan dari bangsawan sebelumnya, di mana mungkin ya kembali lagi dari pendidikan dan tidak mengetahui apa yang telah diciptakan oleh bangsawan yang terdahulu. Artinya dia sudah melepas konsep negara seutuhnya, yang kemudian ingin merubah yang dimana dulu buruk menjadi positif. Dan kemudian yang positif ini dia tidak tahu usaha-usaha yang dilakukan oleh pendahulunya, sehingga dia semena-mena lagi, teman-teman. Jadi pada oligarki ini dia tidak lagi untuk kepentingan umum, tetapi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, teman-teman, hanya untuk mungkin untuk dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, yang dimana dia dari bangsawan, jadi kemudian dia
lebih menguntungkan intinya kelompok tertentu atau mungkin dirinya sendiri. Kemudian daripada itu muncul lagi, dan kan itu bentuk negatifnya teman-teman. Jadi kita balik lagi, kita ulang lagi bahwasanya dalam teori ini, dan ketika ada bentuk negara yang negatif seperti ini, secara nggak langsung akan tumbuh bentuk negara yang positif teman-teman. Nah, kemudian yang dari dulunya itu dipegang oleh bangsawan yang tidak untuk kepentingan umum lagi, timbullah keinginan untuk merubah bentuk negara atau bahasa ininya, keinginan daripada masyarakat untuk merubah sistem tersebut, sehingga muncullah bentuk negara yang dimana dipegang oleh masyarakat teman-teman, oleh rakyat, yakni bentuk negara demokrasi teman-teman. Demokrasi di sini dia dipegang oleh rakyat untuk rakyat, dan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat teman-teman. Jadi itu bentuk positifnya teman. Bentuk negatifnya daripada demokrasi pada teori Polybius ini adalah yakni pada bentuk negara oklorasi teman-teman. Jadi oklorasi itu dia dipegang oleh rakyat, kemudian rakyat di sini sudah kelewat batas, artinya kebebasannya sudah dia menganggap bebasnya itu ingin bebas sebebas-bebasnya, sehingga bentuk oklorasi ini dia merupakan bentuk negatif daripada demokrasi teman-teman. Nah, itu berulang kemudian menjadi monarki, kemudian menjadi tirani, kemudian menjadi apalagi menjadi aristokrasi lagi, kemudian menjadi oligarki, kemudian jadi demokrasi, kemudian jadi oklorasi, kemudian muter-muter seperti itu teman-teman. Tetapi dalam teorinya ini, dalam teori Polybius, jadi tidak selamanya ketika saya sebutkan tadi kan monarki, terus tirani, kemudian menjadi aristokrasi. Jadi siapa tahu, jadi ketika monarki, tirani, kemudian jadi demokrasi, itu juga bisa terjadi dalam teorinya ini teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, tertariknya lagi saya bahas ini bahwasanya si Polybius ini dia ada pandangan bahwasanya akan terbentuk nanti suatu sistem negara, akan terbentuk bentuk negara di mana dia menyerap hal-hal positif dari bentuk negara yang disebutkan tadi, 6 tadi itu yang positifnya, kemudian diadopsi oleh satu bentuk negara. Tapi dalam teorinya ini dia tidak menyebutkan bentuk negara seperti apa itu teman-teman. Kita harus menjawabnya secara mungkin bisa dijawab sendiri ya teman-teman. Mungkin kalau Indonesia saya rasa sekarang kan demokrasi, memang bukan demokrasi liberal tapi teman-teman, tapi demokrasi Pancasila, berdasarkan Pancasila yang kita miliki, yakni 5 sila teman-teman. Apalagi, oh iya, kenapa saya bahas Polybius ini juga teman-teman? Polybius ini teman-teman teori pada abadnya Romawi, karena pada kejayaan Romawi ini dia merupakan kerajaan yang cukup lama jayanya. Apa tidak teman-teman, saya lupa, intinya paling lama teman-teman, sampai menjadi kerajaan imperium atau kerajaan dunia. Sombong amat. Itu berarti besar ya teman-teman. Nah, ya itu teman-teman. Jadi intinya, kesimpulannya, bentuk negara akan dipengaruhi oleh sebab akibat daripada bentuk negara sebelumnya. Oleh karena itu tergantung kalau saya sendiri teman-teman. Kalau saya sendiri berarti balik lagi, saya menangkapnya seperti ini. Tergantung bagaimana orang-orang di dalamnya itu dia menggunakan jabatan atau menggunakan pengaruhnya untuk menjalankan segala kepentingan orang banyak teman-teman. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri atau kepentingan kelompok saja. Nah, itu saja ya teman-teman. Itu teori Polybius dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like,
jangan lupa subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya atau ke teman-teman yang membutuhkan, insya Allah bermanfaat, amin. Juga apabila saya dalam menyampaikan tadi atau tindakan ya teman-teman, tindakan dari saya itu ada yang keliru atau tidak atau membuat hati teman-teman tersakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besar teman-teman. Tidak ada maksud saya untuk melakukan hal tersebut. Jadi ambil yang positifnya saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.